Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Burhan Adli Fadilah Ramadan. Dan saya Levinara Hendria. Kami dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Di sini kami akan mengajak teman-teman menjadi agen perubahan Menuju Indonesia cerdas melalui literasi digital. Ternyata teman-teman, tingkat literasi di Indonesia mulai tahun 2021 hingga 2023 belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sedih banget. Sebagai generasi Z penerus bangsa, kita juga harus bisa dong jadi agen perubahan yang meningkatkan literasi di negara kita. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ini kan, kita sudah sangat akrab ya dengan yang namanya teknologi informasi. Berarti kita bisa dong ikut serta berpartisipasi aktif meningkatkan literasi di Indonesia melalui media digital. Menurut Undang-Undang tahun 2017 nomor 3, literasi adalah kemampuan memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, literasi itu nggak cuma tentang baca-baca, menulis-menulis, tapi mencari informasi dalam bentuk media apapun juga termasuk literasi loh. Iya bener banget. Oh iya, kita kan juga nggak bisa ya yang terlepas dari yang namanya gadget. Jujur iya nggak? Iya. Maka dari itu, agar gadget ini memberikan pengaruh positif kepada kita semua, kita juga harus menggunakannya secara cermat dan tepat. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum memahami betul literasi keamanan digital. Di tengah era Society 5.0 ini, masih marak terjadinya kasus catfishing. Kasus catfishing adalah modus penipuan di internet dengan motif penipuan uang, pelecehan, balas dendam, dan masih banyak lagi. Kejahatan informasi ini banyak disebabkan oleh keteledoran masyarakat yang sering mengumbar data pribadi dan oversharing di dunia maya. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya penanggulangan yang dapat kita lakukan adalah: pertama, tidak mengunggah story media sosial secara berlebihan. Misalnya, ketika kita berada di suatu tempat, jangan menampilkan lokasi atau alamat tempat kita berada saat itu juga. Yang kedua adalah mengamankan data dan informasi sesuai tingkat klasifikasinya, sangat rahasia, terbatas, atau publik. Ketiga, tidak memberikan informasi kepada pihak lain di luar kepentingan, karena tidak semua informasi itu bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi harus lebih selektif dalam memberikan informasi. Selanjutnya, kita dapat menyimpan dokumen kita di tempat yang aman. Contohnya, ketika kita ingin mengupload drive, kita harus memastikan bahwa email yang kita gunakan adalah email yang benar-benar kita ketahui atau email yang kita hafal sandinya. Melakukan enkripsi terlebih dahulu ketika menyimpan file di flash disk, karena flash disk cukup rentan mengalami kebocoran. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berikut upaya yang telah dilakukan. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan literasi digital. Jangan mudah ceroboh dalam mengelola informasi sehingga kita tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kualitas literasi di negara kita. Mari kita menjadi agen perubahan Untuk Indonesia cerdas melalui literasi digital. Sampai jumpa, salam literasi.